IPEX sebagai pameran properti terbesar di Indonesia, kali ini akan menghadirkan nih properti virtual untuk pertama kalinya. Ya, jadi catat tanggalnya ya. Jadi dari tanggal 15 Agustus hingga 30 September 2020. Jadi Anda juga tetap bisa nih mendapatkan informasi mengenai apartemen dan juga landed house di properti virtualnya untuk IPEX 2020. Oke, untuk property seekers nih, ini udah lama banget ya kita nggak ketemu di live streaming IPEX di rumah aja. Kali ini di episode ketiga kita akan menghadirkan sebuah tema yang cukup serius nih. Jadi kali ini kita akan ngomong soal apa sih sebenarnya kanker serviks itu, dan kali ini kita udah ada teman dari Jinpek dan juga ada Dr. Angela selaku speaker kita hari ini akan membahas tuntas tentang kanker serviks itu seperti apa. Oke, mungkin kita bisa ini ya, apa sih kita khawatir dengan kanker serviks ini, kayak seperti apa sih cara mendeteksinya? Tapi ternyata kanker serviks itu bisa loh dideteksi secara mudah di rumah Anda. Nah, mungkin kita juga bisa tanya-tanya langsung nih kepada Dr. Angela nanti setelah ini ya, dan jangan lupa nih harus saksikan live streaming ini sampai habis karena nanti di akhir acara kita akan bagikan Jinpet gratis dari teman-teman Jinpet Indonesia ya. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja mungkin ya dari kita ke Dr. Angela. Mungkin dokter kali ini nih untuk kanker serviks itu sebenarnya bagaimana sih dok secara untuk mengatasinya, dan juga bisa nggak sih dijelaskan kira-kira kanker serviks itu seperti apa? Karena sebenarnya ini katanya, faktanya kanker serviks itu merupakan kanker yang ada di posisi 2 untuk ini ya, apa namanya tuh, sebagai kanker setelah payudara ya Mbak ya. Oke, kali ini kita perkenalan dulu nih, mungkin dari Mbak Junita, bisa diperkenalkan dulu. Ya, halo, selamat sore, selamat datang webinar, dan terima kasih untuk IPEX untuk acaranya hari ini. Perkenalkan, saya Junita, produk spesialis dari Jinpet. Kami dari PPKG DNA yang memang fokus untuk screening kanker serviks. Oke, gitu. Kalau gitu, sekarang kita langsung ke Dokter Angela mungkin ya. Bisa diperkenalkan dulu Dokter Angela. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore. Iya, bisa kedengaran suara saya? Iya, selamat sore. Terima kasih. Iya, Dok. Untuk hari ini ya kita bisa join event ya dengan IPEX ya. Jadi ini benar-benar momen yang menurut saya sih agak berbeda ya, karena properti, tapi juga bisa mendorong, mensupport orang untuk tetap sehat gitu ya kepada property seekers-nya gitu kan. Iya, untuk jadi kesehatan ya dok ya. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya tadi sudah disebutkan mengenai kanker serviks, faktanya ya memang gitu bahwa kanker serviks itu posisi kedua tertinggi pada wanita di Indonesia sesudah kanker payudara. Jadi memang kalau disebutkan setiap 1 jam tuh ada 2 orang wanita yang meninggal karena kanker serviks ya. Tiap 2 jam tuh ada yang terdiagnosa oleh kanker serviks gitu. Jadi memang tinggi sekali kalau kita mulai nggak perhatikan kesehatan serviks itu, hati-hati gitu, karena ini penyakit yang sebenarnya mulai infeksinya itu dari hal yang sederhana gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ini, makanya saya senang sekali nih dari IPEX nih bisa join event dengan kami. Mudah-mudahan ini sangat membantu ya informasi atau sharing kita hari ini gitu. Nah, mungkin nih dok ya, kalau misalkan kita langsung masuk ke sesi diskusi nih dok, sebenarnya kanker serviks itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa jelaskan secara detail, maksudnya kayak seperti apa sih sebenarnya, karena kita cuma tahu aja nih kanker serviks tuh menyerang daerah kewanitaan, terus kayak mungkin atau ada tanda-tandanya, kayak jadi gimana nih dok? Secara detailnya sebenarnya gimana sih kanker serviks itu seperti apa? Jadi kalau serviks itu kan letaknya di dalam ya, jadi mungkin di sini pada nggak sih sebenarnya serviks itu letaknya ada di mana gitu. Jadi serviks itu rada di dalam tempatnya. Jadi kalau kita lihat, jadi ini kan, nah ini ada gambar. Jadi serviks itu dari liang vagina, kalau dari organ wanita reproduksi yang bagian luar, itu vagina itu liangnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya agak tricky gitu ya dok ya? Masuk ke dalam gitu. Jadi vagina tuh sebenarnya saluran
gitu ya. Itu panjangnya bisa sekitar 17 cm untuk sampai di serviksnya itu. Jadi serviks itu disebut juga mulut rahim gitu ya. Jadi itu bagian terendah dari rahim dan itu mulut rahim. Nah, biasanya kanker itu mulainya memang dari permukaan sel kulit di situ. Kenapa bisa? Ya karena ini sebenarnya sederhana, disebabkan hanya karena infeksi virus gitu ya, virus yang biasa aja. Kalau dibilang gejalanya kalau pada stadium dini itu bisa dibilang juga hampir dibilang tidak ada gejala gitu. Jadi kenapa kita juga selalu mengedukasi bahwa kanker serviks ini benar-benar bisa dicegah sebenarnya gitu ya, dengan angka kejadian kematian yang tadi saya sebutkan tinggi sekali. Harusnya itu tidak terjadi kalau kita benar-benar mau mencegah itu gitu ya. Jadi pada stadium awal tidak ada gejala sama sekali ya. Nanti biasanya 70% kanker serviks itu terdiagnosa sudah lanjut. Jadi udah terlambat gitu, udah arahnya udah prakanker ke kanker gitu ya. Ya Oh, jadi walaupun itu memang malah masih karena ini ya dok, saking nggak ada tanda-tandanya, jadi kalau misalkan betul. telat bisa malah justru lebih bahaya ya? Iya, betul. Nah, itu bahayanya itu karena 70% terdiagnosa pada stadium lanjut gitu ya. Jadi hati-hati gitu deh untuk para perempuan. Nah, ini kalau di sini misalnya pesertanya ya bapak-bapak, support dong istrinya untuk melakukan pemeriksaan gitu. Kalau penyebabnya sendiri ini tadi disebabkan virus. Virusnya namanya HPV, Human Papilloma Virus. Jadi ini ya namanya virus ya, HPV Human Papilloma Virus. Ini sebenarnya strainnya banyak di seluruh dunia, itu semuanya ada. Dan untuk yang menyebabkan kanker serviks itu spesifik, jadi tertentu, virus HPV tertentu, yaitu yang bersifat high risk atau resiko tinggi gitu. Ada beberapa macam subtipenya. Dan dia bisa menginfeksi virus karena adanya hubungan seksual gitu. Jadi ada kontak seksual gitu. Nah, dok, tadi terkait dengan HPV nih, saya kayak mau lebih lanjut nih. Kalau soal HPV itu sebenarnya ada di mana aja sih dok? Sama bentuk penularan dari HPV-nya itu tuh seperti apa? Ya, kalau virus, nah ini kebetulan kan virusnya namanya HPV ya. Nah, virus itu seperti pada umumnya virus yang lain, ada virus influenza ya, ada virus cacar gitu ya, kalau kita secara umum sebutkan. Nah, sekarang juga lagi heboh dengan virus COVID ini gitu ya. Jadi virus tuh sama aja sebenarnya ya, dibilang benda hidup sebenarnya dia bukan benda hidup, dibilang benda mati juga bukan benda mati gitu kan ya. Nah, dia itu ada dua macam. Jadi ada yang DNA virus, ada RNA. Kalau sekarang COVID itu virusnya RNA, Human Papilloma Virus itu virusnya DNA. Ada di mana aja, dia ada di mana-mana gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat secara kasat mata juga gitu kan. Jadi itu bisa ada di mana aja, di permukaan kulit, di benda mati pun juga ada, tapi dia ada ketahanan hidup tertentu gitu ya. Nah, nanti dari situ dia akan mulai menginfeksi gitu. Ada yang bisa menginfeksi cuma kulitnya, kulit di badan ya. Ada yang bisa menginfeksi yang tadi itu di area anogenital, anus dan genitalia, baik pada laki-laki dan pada perempuan gitu. Jadi yang kena itu bukan hanya perempuan, kebetulan yang banyak perempuan gitu ya dok? Yang banyak menyebabkan kanker serviks ini yang pada perempuan gitu, walaupun pada yang laki-laki juga bisa menyebabkan kanker penis, kanker anus, kanker skrotum ya, bahkan di nasofaring pun bisa, tapi prevalensi atau angka kejadiannya rendah gitu. Nah, dok, kalau misalkan tadi kan HPV katanya ada di mana-mana nih dok. Nah, terus untuk dan kanker serviks ini tadi katanya kan nggak ada gejala sama sekali kan. Tapi kalau misalkan gimana sih caranya kita tahu kalau misalkan si HPV itu atau tubuh kita udah kena HPV-nya itu dok? Nah, kalau udah tahu enggaknya, pasti tadi satu ya, kalau gejala itu kan pada stadium dini sama sekali nggak bisa dilihat gitu kan, nggak bisa ada gejalanya gitu ya. Terus kalau mau tahu ya harus diperiksakan, ya kan? Pemeriksaannya harus ke laboratorium atau ke dokter. Kalau ke laboratorium langsung itu biasanya tidak ya, karena biasanya melakukan pemeriksaan ini adalah dokter kebidanan dan kandungan, gitu ya. Kalau dulu kita kenalnya pap smear, namanya ingat ya, mungkin yang pap smear ya. Aku pernah dengar sih kalau pap smear. Ingat bahwa dulu ada pemeriksaan namanya pap smear.
Nah, pap smear itu untuk melihat selnya gitu. Tapi sebelum sel itu dari normal sampai ke kanker, itu dibaca di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi anatomi ya. Itu dibaca. Tapi sel itu kenapa bisa berubah menjadi sel yang rusak, bisa menjadi sel kanker, itu awalnya adalah karena infeksi dulu gitu. Jadi infeksi HPV-nya dulu gitu. Nah, Jadi infeksi jadi dulu baru itu ternyata udah kena virus gitu ya, Dok ya? ya, jadi infeksi Hmm. tadi pertama tuh eh, ada hubungan seksual ya. Dari hubungan seksual pada waktu melakukan senggama itu biasanya ada gesekan kan Mbak gitu ya. Jadi Iya. ada gesekan sehingga pada waktu ada gesekan itu biasanya ada luka. Perlukaan itu tidak harus perlukaan yang besar gitu ya. Ini bisa mikrolesi gitu. Jadi yang tidak kasat mata, tidak ada perdarahan, tidak ada apa, dan itu kan letaknya di dalam di serviks gitu ya. Nah, dari luka tersebut itu membuat virus bisa masuk ke dalam serviks. Entah itu virusnya kan dibawa dari luar tuh pada waktu melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadi dia akan penetrasi, akan masuk ke dalam sel. Nah, kalau kebetulan misalnya nih si wanita ini daya tahan tubuhnya kurang baik gitu ya, kemudian virusnya ini bisa makin berkembang biak gitu, makin merusak sel-selnya. Nah, kalau sel yang sudah rusak ini bisa dilihatnya dengan pap smear tuh. Ya, jadi itu pemeriksaannya berbeda. Tetapi kalau tadi Mbak Esi menanyakan Hmm? virusnya bisa diperiksanya dengan apa sih? Ya harus ada namanya tes HPV, ya tes virusnya itu gitu. Oh Nah, gitu, untuk jadi itu tes beda sama virus pap smear ya, Dok ya? beda, beda ya. Jadi kalau kalau tadi pap smear udah infeksi dulu gitu ya, baru terjadi perubahan sel. Tapi kalau tes HPV ini benar-benar di awal identifikasi ada nggak sih risiko gitu sih virus HPV ini yang bisa menyebabkan perubahan gitu kan, yang Iya. bisa menjadi kanker gitu. Nah jadi tes HPV itu benar-benar untuk mengetahui ada tidak si HPV ini penyebab kanker serviks gitu. Oke. Tesnya kayak sekarang nih COVID juga virus pemeriksaannya diagnosa harus menggunakan PCR ya kan, sekarang semua orang tahu nih tesnya PCR swab. Nah yang HPV ini juga dengan tes PCR gitu. Jadi itu metode di dalam laboratorium memang tes biomolekuler untuk melakukan pemeriksaan terhadap virus. Jadi DNA-nya itu diidentifikasi. Oke, nah Dok, kalau ngomong-ngomong tadi soal identifikasi sama kita untuk tesnya nih, nah ada nggak sih sebenarnya kayak pencegahan nih bagi perempuan-perempuan ya terutama untuk kanker serviks ini nih Dok sebenarnya ada nggak sih kayak pencegahan yang mungkin sebenarnya sederhana gitu loh bisa kita lakukan di rumah mungkin dari faktor makanan atau apa gitu Dok? Oh, kalau pencegahan sih gini, nah kan ini tadi di layar juga bisa kebaca gitu ya. Jadi pencegahan itu ada yang primer, ada yang sekunder, terusnya. Primer tuh kayak kita nih lagi sharing gitu ya. Jadi orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu Jadi gitu harus tahu. ngapain. Kemudian vaksin HPV sudah ada, beda dengan vaksin COVID gitu ya. Vaksin HPV selama sudah ada. Jadi vaksin ini boleh dilakukan untuk pencegahan pada orang yang belum kontak seksual, yang belum berhubungan seksual. Jadi biasanya itu pada usia remaja, pada anak-anak usia mulai 9 tahun, itu dilakukan vaksinasi untuk Itu tes bisa ya Dok ya? HPV-nya. Bisa gitu ya. Jadi itu untuk memberi perlindungan terhadap virus HPV ini. Jadi memang yang belum kontak seksual. Tapi kalau sudah menikah, sudah berhubungan seksual lah ya, bukan menikah, sudah berhubungan seksual, maka pencegahannya adalah dengan melakukan pemeriksaan. Ya tergantung di area masing-masing gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin sekarang tes HPV udah satu hal yang lazim gitu, hampir di semua laboratorium bisa melakukan tes HPV ini. Artinya dokter mau datang ke dokter kandungan di rumah sakit manapun biasanya sudah ada tes HPV ini. Nah, kalau tes pap smear juga ada, tapi ada juga tuh di daerah-daerah terpencil kan negara kita luas banget gitu ya. Ada juga tuh daerah terpencil yang tidak ada terjangkau oleh fasilitas, misalnya tidak ada tes HPV, tidak ada tes pap smear, maka yang dilakukan itu adalah sekarang pemerintah bikin program namanya IVA. Itu tes paling sederhana gitu ya. Jadi tapi karena sederhana maka akurasinya juga tidak terlalu tinggi. Ini hanya benar-benar pemerintah menjembatani itu. Ya,
Jadi kalau ditanya tadi tesnya apa, ya sekarang tes HPV sudah ada. Kalau di Jakarta, kota besar Surabaya, Medan gitu ya, itu kalau datang ke dokter itu biasanya sudah bisa melakukan tes ini. Gitu. Biasanya nanti akan dilakukan bisa juga berdua dengan tes pap smear-nya Oh bersamaan. gitu. Karena soalnya Iya. kalau seperti yang saya lihat nih dok, kayaknya kalau misalkan di Indonesia atau di Jakarta mungkin terutama ya di kota-kota besar, maksudnya kalau vaksin untuk cervix ini sendiri kan kadang-kadang orang belum terlalu aware ya dok ya. Maksudnya kayak ternyata tuh bisa dikasih dengan untuk anak yang belum menstruasi mungkin misalnya kayak masih umur 9 atau 10 tahun tadi seperti dokter Angel saya jelaskan ya dok ya. Justru memang baiknya diberikan pada orang yang belum kontak seksual. Jadi dalam hal ini mungkin remaja ya, anak-anak remaja. Tapi kalau yang udah berhubungan seksual, itu harus melakukan tes tadi, tes HPV, tes pap smear gitu ya. Jadi karena sudah berubah gitu, kita mesti melakukannya itu juga rutin, nggak cuma sekali kalau tes HPV atau tes pap smear. Jadi ada jangka waktunya. Oh gitu. Itu Misalnya berapa kalau dok kira-kira untuk jangka waktu tesnya? kalau misalnya itu rata-rata 3 tahun sekali. Kalau dulu pap Oh. smear itu 1 tahun sekali. Tapi sekarang dengan adanya tes HPV, karena dia akurat sekali dan memeriksakan sejak dini gitu, ada nggak sih resikonya si virus HPV yang menyebabkan kanker serviks itu? Nah itu maka dilakukannya di Indonesia dianjurkan 3 tahun sekali gitu. Nah satu lagi nih Mbak, kalau di layar nih ada nih perjalanan. Tadi kan memang penyebabnya virus ya, infeksi pada waktu melakukan hubungan seksual. Nah, penyakit ini bukan penyakit yang sebentar terjadi. Jadi hari ini infeksi, kemudian misalnya sebulan lagi jadi kanker, tidak seperti itu gitu ya. Jadi kanker serviks itu perjalanannya lama. Di bawah tuh ada tulisannya bisa 10-15 tahun, bahkan lebih bisa 25 sampai 30 tahun perjalanannya. Jadi Dan baru kelihatan gitu ya dok ya? baru ketahuan gejalanya. Biasanya kenapa ya? Tadi kan di awal dibilang 70% itu ketahuannya kalau udah ada gejala gitu dan udah diagnosanya udah terlambat gitu kan. Karena ya itu nggak ada gejala sama sekali dan orang males memeriksakan diri. Iya nggak sih? Sekarang mungkin banyak sih, saya nggak tahu deh sudah kontak seksual apa belum atau yang lainnya gitu ya. Jadi saya aja misalnya nih ya, saya dokter gitu. Kemudian saya sudah punya anak aja tahun 2002 tuh melahirkan gitu ya. Pada saat itu otomatis tuh begitu selesai melahirkan, kontrol itu biasanya dokter akan langsung melakukan pemeriksaan pap smear tuh. Nah, tapi kalau udah misalnya udah selesai itu dulu tuh 1 tahun sekali harusnya. Oh gitu ya Saya dok aja ya? males. Iya, saya aja Jadi males. rutin Kenapa? 1 tahun Karena sekali. iya, satu tahun sekali. Kedua, aksesnya, Mbak. Karena pemeriksaannya itu harus melalui, kan tadi kan saya bilang, serviks itu letaknya di dalam kan, dan itu melalui area yang intimnya kita gitu kan. Bayangin kalau misalnya setiap kali kita harus datang ke dokter, Iya benar. kemudian iya gitu kan. Jadi dan itu ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, kebanyakan perempuan itu males atau apa namanya ya, malu lah, nggak nyaman dengan pemeriksaan seperti itu di seluruh dunia gitu ya. Jadi bahkan kita sendiri data statistiknya di Indonesia tuh dengan yang tadi tuh yang dengan IVA aja yang begitu begitu gratis gitu ya, istilahnya program pemerintah udah mungkin sekitar 5 tahun ini, angka pemeriksaannya aja baru sekitar 10-15%. Jadi ya itu angka kanker serviksnya masih tinggi banget. Dan kedua mungkin kesadarannya ya. Jadi Iya, mungkin ya belum terlalu aware ya dok ya untuk belum terlalu masalah ini aware, ya. betul. Makanya ya ini deh, mudah-mudahan hari ini yang peserta bisa membagikan juga nih nanti ini ke keluarga, ke teman-teman gitu ya, untuk diingatkan kembali untuk bisa mau melakukan pemeriksaan. Nah itu juga tadi itu faktanya 1 dari 5 wanita di Indonesia yang sadar untuk melakukan screening kanker serviks. Jadi cuma 1 dari 5 wanita. Jadi ya bayangin aja jumlah wanita di Indonesia aja sekarang yang usia produktif udah berapa banyak gitu kan ya. Jadi makanya kanker serviks ini angkanya tinggi banget gitu kan ya. Malu lah, takut gitu deh Mbak gitu. Jadi harapannya ya tadi vaksin dilakukan pada yang belum kontak seksual. Tapi kalau yang udah kontak seksual harus rutin melakukan pemeriksaan. Wajib, nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu.
Oke, nah dok, kalau untuk tadi kita udah bicara nih soal dari mulai vaksinnya, terus dari mulai tanda-tandanya. Nah, ada nggak sih dok sebenarnya pengaruh eksternal nih, kayak misalkan untuk lingkungan rumah, atau mungkin lingkungan kerja, atau ya pokoknya lingkungan kita nih sehari-hari, ada nggak sih sebenarnya yang membawa efek untuk bisa terkena mungkin kanker cervix ini dok? Oke, kalau lingkungan itu sebenarnya ya ini kan virus ya. Jadi virus itu bisa ada di mana aja. Ini virus yang umum, distribusinya di seluruh dunia gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh cuaca, mau panas, mau dingin, virus ini ada aja gitu ya. Tetapi kalau untuk lingkungan memang tidak ada. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah daya tahan tubuh gitu ya. Kalau di rumah ya mungkin bersih gitu ya. Kalaupun Jadi penting yang banget sering kebersihan rumah tuh ya dok ya? kebersihan ya, kalau itu sih sebenarnya untuk semua ya, kesehatan Iya, sebenarnya keseluruhan ya, untuk personal kebersihan. hygiene itu udah harus standar ya dok Betul, ya? betul. Nah, terus kalau kamar mandi mungkin karena kan kalau di rumah biar gimana pun kita satu rumah, kayak misalnya toilet. Kita kan sekarang toiletnya juga toilet duduk gitu ya. Iya, benar Jadi sekali ya dok. pasti itu ada kontak kan antara habis kita pakai, mungkin keluarga kita lagi yang lainnya gitu ya. Hmm. Jadi dan virus ini kan ada di mana-mana. Jadi misalnya bukan belum tentu di perempuan aja, di laki-laki juga ada. Misalnya dari toilet umum, dari mana itu bisa aja gitu ya. Takutnya ada perpindahan dan nanti ada kontak seksual dari suami dan istri dan itu bisa dibawa masuk ke dalam serviks. Oke, yang selanjutnya nih dok, kalau misalkan untuk makanan dan mungkin pantangan untuk pencegah kanker cervix ini ada nggak sih dok yang disarankan untuk Nah, mungkin yang udah yang penderita atau yang mungkin baru awal-awal gejala itu ada nggak sih makanan atau pantangan yang nggak boleh dilakukan atau dimakan? ya, jadi kalau makanan juga itu kembali lagi. Sebenarnya kuncinya adalah daya tahan tubuh kita, ya kan? Kalau daya tahan tubuh itu berarti uh, bukan hanya makanan, tetapi yang bisa mengganggu tuh misalnya stres gitu. Jadi kelola stres dengan baik. Kalau makanan ya kita mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan. Jadi makanan seimbang gizinya gitu ya. Kemudian apa namanya olahraga teratur gitu. Jadi minum vitamin, misalnya merasa oh saya sayur buahnya kurang, saya butuh vitamin. Ya itu semua yang dapat membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalnya kalau rokok gitu ya, biasa merokok atau biasa begadangan ya kerja, kadang-kadang kita kerja lupa waktu. Itu kan merupakan stresor gitu ya. Nah, itu berarti ya harus ditambah antioksidannya gitu kan. Kemudian vitamin C gitu ya. Jadi ya itu yang harus dikelola gitu. Nggak ada makanan khusus gitu ya. Yang penting seimbang. Jangan makan daging terus gitu. Nggak ada Hmm. sayur buahnya ya. Makan sayur buah juga dianjurkan yang beraneka macam gitu ya. Warnanya misalnya merah, kuning gitu, yang hijau, paprika juga ada 3 macam ya, 3 macam yang dimakan. Bayam, ada bayam ungu, ada bayam hijau kan gitu kan. Jadi Jadi itu juga bervariasi ya harus dok makanannya. bervariasi, bergantian Hmm. karena mikronutriennya kan juga berbeda-beda gitu. Minum air putih ya minimum 2 liter gitu. Air Jadi putih ini penting banget ya dok ya nah, sebenarnya. Harus betul, 8 gelas sehari ya. betul itu hal sederhana yang bisa Iya, kita benar lakukan banget. ya kan di rumah. Sekarang lagi di rumah aja. Ngapain terus bingung mau ngapain sebenarnya banyak kok yang bisa kita lakukan di rumah ya tadi kebersihannya terus kita mungkin bisa atur ruang di rumah ya tata ruang tata Olahraga letak juga kita ya dok bisa ya. rubah olahraga bisa di rumah gitu ya bisa yoga bisa melakukan apa training ringan gitu ya Iya, yoga mungkin lompat-lompat ya atau yang ringan bisa skipping dilakukan gitu di ya rumah. atau jalan. Iya, gitu. Jadi ya itu. Nah, kalau terkait kanker serviks ya memang ini kan bukan bukan pemeriksaan yang harian ya, pemeriksaannya cukup 3 tahun sekali. Jadi kalau sekarang ini kenapa sih poinnya kita bahas ini juga hari ini dengan adanya pandemi ini kan juga satu pasti ibu-ibu di sini atau misalnya banyak sekali orang yang membatasi untuk pergi ke fasilitas kesehatan gitu ya Iya, benar karena banget tuh dok. takut gitu ya berarti di Jadi situ takut kan keluar gitu ya. sebenarnya kan banyak sekali pasti takut kan. Nah cuman ternyata
takut keluar ya. Terus rumah sakit sendiri membatasi dengan ketat gitu. Dokternya juga mungkin jadwalnya dikurangi kayak gitu, harus by Ya. appointment dan dipilih penyakitnya adalah yang bersifat emergency yang kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah misalnya ada di sini kebetulan yang mengikuti edukasi hari ini, kemudian oh iya saya ternyata sudah lama banget nih tidak pernah melakukan pemeriksaannya. Nanti dibahas tuh ternyata ada loh pemeriksaan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Oh ternyata memang sudah jadwalnya nih harus pergi ke pemeriksaan lagi gitu kan. Oh nggak harus ke rumah sakit, ternyata ada loh pemeriksaan yang cukup di rumah aja gitu ya. Jadi poinnya adalah itu. Jadi banyak sih yang bisa dilakukan sendiri gitu ya, termasuk tadi menjaga kesehatan di rumah. Oke, nah dok, Cuma, kalau misal untuk kanker serviks sendiri ya dok ya, ini sebenarnya kalau misalkan nih udah terkena, terus misalkan dinyatakan sembuh nih pasiennya, itu ada nggak sih kemungkinan si pasien ini tuh kambuh lagi gitu dok, untuk kanker serviks sendiri? okay. Jadi kalau disebut kambuh nggak kambuh gitu ya, jadi kanker serviks itu kan mulainya kebanyakan ya 80% kanker serviks itu di bagian permukaan kulit ya, permukaan kulit serviks ya gitu ya di dalam. Nah, biasanya itu kalau masih stadium awal itu cuma dipotong ujungnya, maksudnya sampai sebatas mana serviks yang terinfeksi itu dibuang. Dan tapi nggak usah takut, serviks itu bisa regenerasi, jadi dia bisa tumbuh lagi gitu, bisa sempurna lagi, hanya membutuhkan waktu. Nah, biasanya kalau orang sudah terkena seperti itu akan dilakukan follow up oleh dokter kandungan, diperiksa lagi, oh virusnya ada lagi apa tidak gitu kan, jaringannya sudah bersih atau tidak gitu ya. Jadi kan itu dioperasi, diangkat gitu ya, angkatnya tergantung juga stadiumnya seberapa gitu ya. Jadi kalau dibilang kambuh tidak kambuh, sepanjang masih ada hubungan seksual itu masih memungkinkan terjadi. Jadi misalnya ada pasien sudah pernah divonis bukan kanker ya, misalnya prakanker lah stadium 2 misalnya gitu ya. Stadium 2 sudah dilakukan tindakan, dioperasi, di apa segala macam. Dibilang udah bersih nih, udah nggak ada lagi Bu, virusnya udah nggak ada lagi, kemudian serviksnya udah tumbuh bagus lagi gitu ya, nggak ada jaringan yang rusak. Tapi sepanjang si pasien ini masih melakukan hubungan seksual, nah itu kemungkinannya resikonya tetap ada gitu ya. Jadi dibilang bisa kambuh lagi apa tidak ya bisa, tapi mungkin dengan infeksi baru lagi yang berbeda sepanjang masih ada serviks ya. Gitu kan, ada juga tuh yang operasi sampai serviksnya diangkat tuh, dioperasi semua, mungkin dia sudah menjalar kemana-mana gitu ya, jadi dioperasi semuanya. Ya itu mungkin yang terkena bukan serviksnya lagi, tapi mungkin aja area dinding vagina atau apa tuh bisa juga terkena, tapi itu jarang sekali sih Mbak. Jadi tetap bisa kambuh ya dok ya, meskipun kayak di stadium awal ya. Kalau misalkan tadi masih ada kegiatan seksualnya gitu, seperti itu ya dok ya? Betul. Oke, Jadi nah kalau itu, dibilang kambuh sebenarnya bukan kambuh, mungkin ada infeksi baru lagi oh ada itu infeksi bisa. baru, oke, ada infeksi Atau baru kalau ya. misalnya yang sebelumnya kurang bersih waktu virusnya belum hilang banget, kemudian selnya mungkin ada yang masih tertinggal, karena kan sulit ya, misalnya operasi terus kita setelah operasi dilakukan biopsi, diperiksa lagi selnya, oh udah bersih, tapi kita waktu pengambilan jaringan untuk biopsi itu kan cuma di satu titik gitu kan, mungkin aja di tempat lain itu masih ada selnya gitu ya. Jadi ya memang susah-susah gampang, tapi sekarang kan makanya follow up itu tetap harus dilakukan. Jadi kalau udah dibilang bersih ya tetap harus. Kita ingatlah cerita Jupe almarhum ya, 3 tahun yang lalu kan beliau meninggal. Nah, waktu itu juga case-nya juga seperti itu kurang lebih kan. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, kalau nggak salah dia terdiagnosa pada saat melakukan, tidak sengaja kan, pada waktu dia melakukan premarital test di negara tetangga gitu kan. Nah, pada waktu melakukan pemeriksaan tersebut, ternyata ketahuan tuh bahwa stadiumnya sudah 2B kalau nggak salah ya. Stadiumnya 2B, terus dioperasi, diapain segala macam, katanya udah bersih. Tapi nyatanya kan berapa tahun kemudian kambuh, dibilangnya gitu kan, jadi masih ini lagi sampai akhirnya beliau meninggal. Ya. Jadi mungkin hal itu bisa aja terjadi. Bukan hanya pada kanker serviks sih, pada kanker yang lain juga mungkin untuk terjadi seperti itu. Seperti itu juga dok ya, Jadi paling benar dicegah Mbak. Oh iya,
Gimana Mbak? Jadi kemungkinannya mungkin masih sama ya dok ya untuk kayak semua kanker ya, untuk kayak bisa kambuhnya gitu ya. Iya, betul. Oke, untuk Dokter Angela, nanti kita sambung lagi dok ya sambil kita nunggu nih ada pertanyaan dari audiens juga. Jadi sekarang saya mau ke Mbak Junita dulu nih. Mbak Junita, jadi mungkin bisa diperkenalkan nih apa itu GenePet? Karena tadi seperti yang Dokter Angela sudah udah tadi diskusi bareng kalau misalkan kanker serviks itu sebenarnya bisa dideteksi dari awal nih. Dan juga kalau misalkan kita lihat sekarang nih untuk kondisi pandemi sekarang ini kan kayaknya susah gitu ya Mbak ya untuk kayak keluar terus kita ke dokter, rumah sakit gitu ya. Nah, ini GenePet Indonesia ini sebenarnya apa sih? Tadi kita kan kayak GenePet terus kanker serviks ini sebenarnya apa gitu kan. Jadi mungkin Mbak Junita bisa diperkenalkan mungkin GenePet-nya. Jadi pertama GenePet ini merupakan alat kesehatan yang diproduksi oleh Korea, terus kemudian didistribusikan ke Indonesia oleh PT Kalgen DNA. Jadi GenePet ini sudah memiliki izin edar dari Kemenkes RI. Kalau boleh tahu itu dari kapan Mbak GenePet ini? GenePet ini dari 2019. Dari 2019. Nah, untuk GenePet sendiri, tadi kan awal kita webinar ini hashtagnya kan kanker serviks, screening kanker serviks di rumah aja. Nah, ini pas banget. Oke, jadi Mbak Junita boleh. Sama Dokter Angela, kalau misalnya GenePet itu kan buat tes screening kanker serviks di rumah aja nih Mbak. Nah, kalau misalnya di rumah aja. Aku penasaran juga nih soalnya gimana nih. Kira-kira aku buka ya. Iya, ini boleh. Kan, biar audiens juga tahu nih apa sih isinya GenePet. Nah, kotaknya tuh seperti ini. Warnanya pink banget. Warnanya pink. Yang pakai memang perempuan yang punya serviks juga perempuan. Iya benar. Kita juga pink nih kan. Iya. Buat kanker serviks. Oke. Isinya itu. Oh, jadi banyak banget perintilannya Mbak ya? Iya, betul. Perintilannya banyak banget. Tapi ini semuanya itu udah lengkap. Jadi di GenePet ini di isinya nanti ada panty liner. Nah, bentuknya tipis. Cuma seperti panty liner, tipis banget Mbak. Penggunaannya kita hanya menggunakan panty liner. Panty liner ini digunakan 6 sampai 8 jam. Pas tidur? Jangan. Oh, enggak, justru enggak. Justru enggak. Justru kita memanfaatkan gaya gravitasi untuk turunnya sekret dari serviks itu. Digunakannya 6 sampai 8 jam dari pagi hingga siang. Jadi kalau pas lagi kantoran atau sekarang mungkin lagi di rumah nih WFH dari pagi sampai sore gitu boleh ya? Sebenarnya 6 sampai 8 jam aja 6 sampai 8 jam aja. Asalkan hal yang harus diperhatikan yaitu penggunaan GenePet ini karena memang kita sudah uji di Indonesia digunakan pada wanita usia di bawah 45 tahun. Kenapa 45 sih? tahun. Gitu. Misalnya kenapa sih ya? Di bawah 45 tahun karena pada usia 45 tahun ke atas biasanya cairan serviksnya itu nggak kurang bisa. Atau kurang untuk diperiksa. Jadi nanti turun ke filter yang di tengah ini itu nggak cukup untuk diperiksa seperti itu. Oh gitu. Jadi lebih bagusnya kalau usia di bawah 45. Sebenarnya kalau dari di Indonesia sendiri mungkin dari dari habit kita sendiri ya, karena usia 45 tahun kita udah mungkin dari makanan atau dari aktivitas kita yang berkurang seperti itu. Nah, sedangkan penggunaan GenePet ini baiknya digunakan itu pada waktu kita beraktivitas pagi hari, pagi sampai siang. Kemudian setelah udah selesai diambil filternya, kemudian panty linernya bisa dibuang. Filternya yang diambil dan digulung, dimasukkan ke tabung. Nah, ini penting, tabung preservatif atau tabung pengawet untuk cairan serviks ini. Jadi cairannya juga udah dikasih di dalam GenePet-nya? Iya, betul, di dalam. Nanti dimasukin ke dalam tabung. Nah, tadi yang kata Mbak Esi nih, banyak banget perintilannya nah, itu itu penting apa banget. aja tuh? Ada kita lihat banyak banget pelanggan. Ini apa Mbak? Ini cara makainya bukan? Ini buku panduan. Oh, buku panduan. Iya, jadi kalau misalnya dari saya menjelaskan masih kurang jelas, di buku panduan ini ada cara penggunaan GenePet. Terus kemudian ada label. Nah, diisi dengan huruf kapital. Labelnya ini untuk menandakan si tabung karena takut tertukar ya Mbak ya. Jadi kasih nama identitas labelnya. Nah, setelah tabung ini sudah ditempelkan label, baru dimasukkan kembali ke kotak GenePet. Jangan lupa kita udah ada voucher pemeriksaan HPV. Jadi GenePet ini
metode pemeriksaan HPV yang seperti Dr. Angel sudah sampaikan. Oh iya. Wah, kalau pemeriksaan HPV itu berarti yang bisa diperiksa mahal, itu bukan selnya lagi, tapi sudah si serviksnya itu ya? Si HPV-nya. Si virusnya. Si virusnya. Kalau kita bilang ya keroknya lah gitu kan. Jadi sebelum dia merubah sel, yang pastinya kita sudah tahu dulu, oh ternyata kita udah ada HPV. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya positif HPV, bukan berarti kita akan kanker serviks. Justru dengan kita tahu dari awal kita punya HPV, kita terinfeksi HPV, kita bisa meningkatkan sistem imun kita untuk melawan virus tersebut. Jadi sebenarnya lebih awal tahu tuh lebih mudah ya, lebih mudah deteksinya kan. Betul, karena banyak banget kasus di mana dia tes itu cuma tes yang sel tadi secara psikologi, cuma tes pap smear ya, kalau pap smear itu ternyata kita nggak lihat perubahan sel, tapi ternyata dari awal dia sudah terinfeksi HPV, itu yang bahaya. Seperti itu. Nah, setelah udah dimasukin semua nih data dirinya, terus kemudian ditutup lagi. Ini ada stiker untuk alamatnya ya? Nggak perlu diisi, cuma ditutup aja. Jadi ini untuk mencegah isi di dalamnya itu kontaminasi keluar ya, kayak berantakan itu bisa keluar dalam proses pengiriman balik. Nah, dikirim kemana? Jangan khawatir, kita tuh mudahkan banget karena udah langsung. Iya, kita emang dari rumah. Semuanya ada jadinya nih. Plastiknya itu udah ada alamatnya, nggak perlu lagi tulis-tulis lagi. Terus ada jam operasionalnya juga, jadi kita bisa tahu kapan bisa dikirimin ke PT Kalgen Inolab sebagai laboratorium pemeriksaan HPV kita. Wah, gitu. Jadi ini benar-benar Jinpet ini memudahkan banget ya. Maksudnya bagi mungkin ada yang takut ke dokter mungkin ya, masih pandemi kayak gini kan. Betul. Bener banget tuh, sampai kayak mungkin emang mau periksa. Jadi bisa nih mungkin pakai Jinpet. Seperti yang Dr. Angel tadi sudah sampaikan bahwa cakupan screening kita itu paling nggak cuma 10-15%. Itu kenapa sih? Pertama, biasanya orang malu. Iya. Malu. Namanya kita punya cara untuk screening itu kan dibuka ya, bahasanya dibuka. Itu kan walaupun kita sudah kontak sosial, tetap aja dia ngelihat orang lain atau dokter, kita malu. Nah, ini masalah yang pertama, malu. Nah, Jinpet ini karena digunakan sendiri, otomatis kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang pakai, itu sangat berguna banget buat perempuan-perempuan yang malu. Terus kemudian takut. Nah, pastinya takut ngelihat cocor bebek. Cocor bebek itu untuk pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan IVA. Itu cocor bebek itu dimasukin ke dalam vagina. Bayangin, cocor bebek itu kan bentuknya dari besi ya. Dimasukin, siapa sih yang nggak takut? Itu tuh kalau kita tegang, pastinya kan akan jadi susah masuk dan akan memaksa. Kalau memaksa kan bisa jadi pendarahan, bisa jadi lecet. Nah, itu yang bikin kita juga nggak nyaman. Nah, Jinpet ini karena penggunaannya cuma kayak panty liner, ini pasti bikin kita comfort banget. Terus setelah itu juga nggak ada waktu. Nah, kayak Mbak Esi nih, udah Sabtu aja kita masih harus webinar nih untuk ngasih tahu ke teman-teman semuanya ilmu dari rumah. Nah, ini bisa kita pakai kayak Mbak Esi saya pakai lagi sekarang nih. Emang siapa yang tahu kita lagi pakai Jinpet, betul. Nah, sibuknya kita buat wanita-wanita karir, pastinya Jinpet perlu banget. Jadi kita nggak perlu cuti, kita nggak perlu ngantri untuk cuma tes screening karena ada jawabannya Jinpet. Seperti itu, Mbak. Oke, dan jadi ini tadi udah benar-benar ini ya, cukup detail nih dari Mbak Jonita nih. Tapi masih ada lagi nih kita video untuk cara pakainya Jinpet nih, kalau misalkan tadi betul. Masih belum jelas atau gimana, kita bisa putar videonya.
ya penjelasan dari Mbak Jonita dari Jinpad Indonesia, dan juga tadi barusan ada video dari Jinpad tentang how to use Jinpad. Nah, kita mungkin bisa balik lagi nih ke Dokter Angela. Halo dokter. Ya, ya Mbak. Iya, jadi oke dok. Ini Menarik kita ya. udah masuk nih, ada beberapa pertanyaan dari audiens kita. Jadi tadi pas kita habis ngejelasin Jinpad nih, ada beberapa pertanyaan nih dok dari audiens kita. Oke, bisa mungkin saya langsung bacain aja ya dok ya pertanyaannya. Ya, silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama nih dok, ada sejauh mana sih standar rumah yang bisa menjauhkan dari kanker nih dok? Ya, kalau standar rumah mungkin tadi sebenarnya sudah agak terjawab juga ya dengan yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya rumah ya rumah sehat, yang sirkulasinya baik gitu ya, kemudian bersih gitu. Jadi mungkin lingkungannya juga dipilih yang apa namanya, ada pohon yang kayak gitu-gitu ya, taman gitu. Walaupun tinggalnya juga misalnya di rumah yang sederhana, atau mungkin sekarang kan trennya kalau di perkotaan propertinya bentuknya apartemen gitu ya. Jadi di situ pun mungkin kan ada area-area taman, area untuk rekreasi, area untuk olahraga. Jadi mungkin pertimbangan seperti itu merupakan pertimbangan dasar pada waktu kita melakukan pemilihan properti yang paling tepat gitu ya. Jadi kalau standar umumnya yaitu adalah ya kebersihan sebenarnya di dalam rumah kita sendiri gitu kan, kemudian sirkulasi yang baik udah pasti, dan yang jaga lainnya adalah dari pola hidup yang sehat seperti tadi makanan seimbang gizinya, kemudian olahraga, mengelola stres dan lain-lain ya, minum air putih yang banyak gitu. Jadi secara umum penyakit apapun termasuk kanker, karena kanker itu kan dimulainya, kalau terutama sekarang kanker serviks ini yang kita bahas, mulainya adalah infeksi virus gitu ya. Jadi dari hal yang sederhana bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Oke, jadi seperti itu ya dok ya. Jadi sebenarnya tergantung dari kita sendiri juga ya untuk kalau kebersihan segala macam. Jadi sebenarnya rumah tuh emang sudah harus bersih sih ya. Kalau misalkan menurut saya nih, kalau misalkan itu. Iya kan kita nggak tahu ya, misalnya di sudut-sudut ruangan gitu ya ada bakteri, ada virus gitu kan kita nggak lihat juga secara kasat mata. Jadi ya memang itu harus dibersihkan. Terus peralatan makan dapur ya, terus apa misalnya tempat cuci piring itu kan suka yang sering terjadi itu adalah kita kan meniris gitu apa peralatan makan sesudah itu. Tapi tempatnya juga nggak pernah kita bersihin, nggak pernah kita cuci. Nah, itu bisa menjadi sumber bakteri gitu ya. Jadi hal-hal simple gitu yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin bersih-bersih lah, udah intinya itu mungkin kalau memang waktunya nggak ada, at least minggu sekali pada waktu libur gitu kan. Oke, ini lanjut langsung ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ya. Ini ada yang nanya nih dok, kalau misalkan jarak hamil dan melahirkannya dekat, itu apa bisa meningkatkan kanker serviks sendiri dok? Iya, jadi gini, menarik ini pertanyaannya keren ya. Jadi apa namanya kalau kanker payudara itu kan paling tinggi itu pada wanita, sesudah itu baru kanker serviks ya yang kedua gitu ya. Kalau kanker payudara, kalau orang yang perempuan yang tidak pernah melahirkan atau punya anaknya sedikit, nah itu kemungkinan untuk terkena kanker payudara tinggi gitu ya karena faktor hormonal dan sebagainya. Tapi kalau pada kanker serviks itu kebalikannya. Jadi kalau dari penelitian pada wanita yang sering melahirkan atau banyak anak, nah itu kemungkinan untuk terjadi kanker serviksnya juga lebih tinggi. Kenapa begitu? Sebenarnya secara studi dari paper-paper evidence base-nya belum jelas karena apa. Tapi bisa disebutkan penyebabnya adalah kalau kita melahirkan ya perempuan itu biasanya serviksnya tuh cedera. Jadi ada perlukaan gitu ya, nanti baru sebentar melahirkan lagi, ada perlukaan lagi gitu. Pasti luka kan, nggak mungkin nggak luka. Kemudian cedera lah gitu. Tapi walaupun itu kan dia sembuh lagi gitu kan. Ntar sebentar melahirkan cedera lagi. Nah disinyalir nih diperkirakan, karena sering melahirkan itu melalui cedera-cedera yang pernah terjadi, itu membuat si virus ini makin mudah untuk penetrasi atau masuk ke dalam sel-sel serviks sehingga dapat menginfeksi dan nggak ketahuan, akhirnya bisa menjadi kanker. Seperti itu teorinya gitu. Jadi kalau jarak sepanjang
jumlah jaraknya dekat, misalnya tahun ini melahirkan, kecolongan tahun depan tiba-tiba melahirkan lagi gitu ya. Gitu kan, adalah ya. Nah, jadi itu nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau banyak anak gitu, mungkin lebih dari 5 gitu ya, itu baru memberikan resiko yang lebih tinggi gitu. Terus satu hal saya lupa sebut tadi, kanker serviks mitosnya di masyarakat itu bisa terjadi hanya pada orang yang suka gonta-ganti pasangan. Ya nggak Mbak? Betul kan? Kayak gitu kan. Yeah. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kan tadi udah dijelasin, virusnya HPV itu merupakan virus yang umum, virus yang memang ada di mana aja, sepanjang ada kontak seksual itu bisa terjadi, gitu kan. Nah, jadi pada single partner pun itu bisa terjadi. Jadi, kalaupun nanti melakukan pemeriksaan, gitu ya, kemudian terdeteksi positif HPV-nya. Nah, terdeteksi positif itu belum tentu kanker, dan itu masih bisa di-treat panjang gitu, bisa dilakukan pencegahan-pencegahan tadi, serviksnya dibersihin lah, apa segala macam tergantung dari stadium gitu ya. Jadi nggak usah takut dulu. Justru dengan hasil yang positif itu membuat kita lebih aware, lebih kita menjaga gitu. Jadi kita follow up, kita periksa. Akhirnya jadi nggak sih nih supaya nggak jadi kanker gitu kan? Kita mesti ada upaya-upaya gitu. Jadi warning gitu kan. Justru itu yang harus dilakukan. Jadi belum tentu HPV positif pasti kanker, gitu ya. Jadi single partner pun beresiko. Jadi semua orang yang sudah kontak seksual itu hukumnya wajib melakukan pemeriksaan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nih dok, ada yang nanya nih, katanya walau sudah periksa itu harus tetap ke dokter juga nggak sih dok? Jadi misalkan mungkin ya habis periksa terus tiba-tiba misalnya nggak kenapa-napa, itu harus tetap ke dokter juga atau gimana sih dok prosedurnya? Maksudnya sesudah periksa GenePAD, menggunakan GenePAD gitu. Nah, biasanya nih kalau GenePAD ini kan itu yang diperiksa hanya tes HPV-nya aja kan, identifikasi virusnya gitu. Dan yang diperiksakan adalah subtipe high risk HPV atau resiko tinggi yang memang menyebabkan kanker serviks gitu. Ada 15 subtipenya. Nah, kalau misalnya terdeteksi positif ya, subtipe apapun gitu, kita harus sebutin karena subtipenya virus ini dinamainnya pakai nomor gitu. Jadi misalnya HPV tipe 16, 18, 33, 45 gitu ya. Misalnya terdeteksi subtipe 16, ya apa yang harus dilakukan? Ya lakukanlah konsultasi karena sudah terdeteksi ada HPV gitu. Tapi kalau misalnya tidak terdeteksi hasilnya negatif, sebenarnya itu dikembalikan lagi kepada orangnya. Mau periksa silakan, nggak mau periksa kita anjurkan lakukan pemeriksaan secara rutin gitu. Jadi nanti dilakukan kalau HPV negatif biasanya 3 tahun sekali itu cukup. Gitu. Jadi 3 kali? 3 tahun sekali, Mbak. 3 tahun sekali ya? Ya, jadi ya, dok, ya? setiap 3 tahun 1 kali pemeriksaan HPV. Gitu. Terus dok, untuk misalkan nih, yang tadi kan kalau misalkan dari untuk GenePAD sendiri kan katanya nggak bisa tuh Mbak ya kalau untuk di atas 45 tahun. Tapi sebenarnya lansia atau yang lebih dari itu, misalkan untuk kanker serviks sendiri masih nggak apa-apa untuk periksa nggak sih dok? Oh iya, jadi kalau justru kanker serviks itu memang secara guideline-nya sepanjang masih ada kontak seksual, itu memang harus melakukan pemeriksaan terus, gitu ya. Jadi pada usia lansia pun itu harus melakukan pemeriksaan. Jadi datang ke dokter, jadi nggak bisa menggunakan GenePAD ini karena memang biasanya nih kalau secara awam disebutnya sudah kering gitu. Jadi takutnya lendir serviksnya nggak cukup tuh yang mau diperiksain HPV-nya, gitu kan. Jadi datanglah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan gitu. Paling tidak kalau sudah menopause gitu ya, usia 60 tahun gitu ya, sudah tidak haid lagi. Kalau memang masih ada kontak seksual, paling tidak hasil pemeriksaan pap smear-nya atau misalnya tes HPV-nya 3 kali berturut-turut ke belakang, hasilnya baik atau negatif, itu baru boleh stop gitu. Karena tadi, kenapa begitu? Karena perjalanan kanker serviks terjadinya butuh puluhan tahun. Ya, bisa sampai 15, 20 tahun bahkan lebih gitu ya. Jadi kalau memang 3 tahun berturut-turut, anggapnya 3 kali gitu ya, berarti kan 9 tahun ke belakang pemeriksaannya berturut-turut itu baik atau negatif, ya itu baru boleh stop.
Jadi tidak melakukan sebenarnya pemeriksaan. sampai 3 kali sampai emang hasilnya negatif itu nggak usah dilanjutin lagi ya dok ya untuk tesnya ya? Untuk yang lansia ya, Iya untuk untuk yang lansia. lansia sudah menopause. Tapi kalau yang usia-usia 50 ya gitu ya, masih 45 ke atas gitu dan ke bawah gitu, kalau tidak mau ini ya harus rutin, nggak bisa nawar-nawar lagi gitu, harus periksa gitu. Tapi kalau memang alasannya tadi aduh nggak mau deh, malu lah, takut lah, pas segala macam, ya ada sekarang ada produk inovatif nih gitu kan ya, GenePet ini yang nggak perlu aksesnya, kita tidak nyaman sama sekali ya kan, nggak buang-buang waktu, nah itu udah ada opsinya gitu. Jadi sebenarnya udah nggak boleh ada alasan lagi nih nggak periksa gitu ya. Karena kan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita juga gitu kan ya, karena perempuan itu kan peranannya penting gitu kan di rumah, ratu rumah tangga loh. Oke, terus ada yang nanya lagi dok, satu lagi nih, katanya sejauh ini hasil akurasi dari GenePet ini gimana sih? Iya, kalau GenePet tentu saja gini ya, ini kan kita juga sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan ya. Nanti kalau memang kira-kira berminat ya, mungkin di sesi ini kita juga waktunya nggak cukup gitu ya, bisa message gitu ya ke customer care kami, nanti mungkin akan diumumkan oleh Jun di mana, atau ke bisa direct message di sosial media kami gitu ya. Nah jadi kalau akurasi tentu saja sebelum produk ini diluncurkan pasti yang namanya produk kesehatan, alat kesehatan itu pasti ada studinya, ada papernya, dan situ sudah dilakukan di Korea gitu ya. Jadi pemeriksaan studi penelitiannya sudah ada. Kalau dibilang akurasinya itu cukup tinggi untuk tes HPV ini ya, mendekati 100%. Bahkan untuk nilai kecocokan misalnya gini, kayaknya masih lebih percaya kalau yang diperiksanya dengan cara konvensional, datang ke dokter, dicolek gitu ya, diperiksa langsung dengan akses yang tidak nyaman itu. Nah, itu setelah dilakukan studi, dibandingkan, itu juga nilainya sama gitu ya, sudah hampir sama, mirip sekali gitu. Jadi, nggak usah khawatir, nggak usah ragu untuk pemeriksaan ini gitu. Jadi, lebih baik kita melakukan pemeriksaan daripada tidak sama sekali, karena memang ini wajib dilakukan. Harus gitu ya. Oke, dokter Angela. Ya. Iya, terima kasih atas pemaparannya dok ya. Nah, ini ternyata nih banyak banget nih audiens yang masih ini nih dok, penasaran nih soal kanker serviks nih, masih banyak pertanyaan yang masuk nih. Jadi coba aku bacain lagi dok ya. Oke. Iya, ini ada, apakah wanita karir itu punya resiko kanker lebih tinggi dok? Wanita karir? Iya, Nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Kalau kita maksudnya gini, mungkin kalau stres gitu ya, kan wanita karir juga macam-macam, ada yang happy aja gitu ya, enjoy dengan pekerjaannya gitu kan, rasanya sih enggak ya, jadi tidak ada hubungannya sih sebenarnya gitu. Kalau terutama kanker serviks ini faktor resikonya lebih penyebab udah jelas adalah virus HPV dengan kontak seksual, itu wajib. Kemudian faktor resiko ya tadi misalnya punya anak banyak, kemudian yang stresnya tinggi gitu ya, penggunaan kontrasepsi yang berbasis hormonal itu juga disinyalir bisa menjadikan faktor resiko. Kemudian yang suka gonta-ganti pasangan itu memberikan resiko yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kalau sebenarnya wanita karir memiliki resiko lebih tinggi nggak ada sih. Gitu. Jadi kalau misalkan kecapean atau mungkin dari bekerjanya gitu itu nggak ngaruh sebenarnya ya? Kalau itu lebih ke immune system kali ya, daya tahan gitu. Tubuh kita pasti akan anjlok kan, biasanya kalau lagi capek banget gitu kan, itu daya kita kan jadi mudah terserang flu kayak gitu ya, contoh kasarnya. Nah itu juga memungkinkan pada kanker-kanker tertentu yang misalnya kayak ini, kanker serviks ini kan penyebabnya virus, infeksi dulu gitu kan. Nah pada waktu ada kontak seksual dan kebetulan ada virus HPV-nya, ya itu biasa aja menjadi kemungkinan. Tapi kalau secara gambaran besarnya wanita karir yang stres itu menjadi memiliki faktor resiko, ya enggak juga sih. Oh gitu dok, oke deh. Dan ini mungkin sudah terjawab tadi ya Mbak, siapa tadi, Rizka kalau nggak salah ya untuk pertanyaannya. Kalau misalkan untuk wanita karir sebenarnya nggak ada sama sekali pengaruh
untuk tertular lebih cepat, atau nggak ada pengaruhnya untuk terkena kanker serviks lebih cepat gitu, atau kayak apa sih dok, nggak ada pengaruhnya ya kalau misalnya dia kecapean, tapi yang penting ya kita imunnya ya yang lebih ngaruh sebenarnya gitu. Dan sebentar nih, kita habis ini ada pengumuman untuk pemenang dari Ginpet ini Indonesia. Jadi ada hadiah untuk 1 orang pemenang yang beruntung. Kita akan umumkan setelah sesi live ini ya. Jadi untuk Dr. Angela sama Mbak Junita, makasih banget udah di sini menemani kita semua nih di live streaming episode ketiga di rumah aja bersama Indonesia Property Expo. Dan untuk Dr. Angela sendiri, dok ada nggak sih closing statement nih dok dari Dr. Angela mengenai kanker serviks ini dok, yang mungkin bisa ini lagi dijelaskan lagi kepada teman-teman audiens semua dok? Oke, nah jadi terakhir dari saya hanya merimain sedikit bahwa setiap wanita yang sudah melakukan kontak seksual itu wajib melakukan pemeriksaan screening kanker serviks gitu ya. Pemeriksaannya itu ada macam-macam, tapi dalam hal ini kami menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan atau tes HPV, di mana tes ini memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingin tes yang lain, sehingga dilakukan pemeriksaannya cukup 3 tahun sekali. Jadi lakukan pemeriksaannya dan tidak ada alasan lagi sebenarnya kalau ada alasannya malu, takut dan sebagainya, nggak ada waktu, karena sekarang sudah ada satu produk yang menjawab itu semua dan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Karena bisa dibilang produk ini satu-satunya bentuk produk di seluruh dunia ya yang modelnya adalah panty liner gitu. Yang lainnya masih ada yang bentuknya invasif ya, jadi masih tidak nyaman. Gitu. Jadi ya jangan lupa. Nah, yang belum kontak seksual harus ngapain? Ya melakukan melakukan vaksinasi aja ya, yang belum kontak seksual. Jadi yang udah kontak seksual melakukan tes HPV. Oke, terima kasih. Itu aja dok ya. Terima kasih Dokter Angela, pemaparannya nih udah lengkap banget kan. Semoga audiens di rumah udah cukup tahu nih. Tadinya kan mungkin ini ya dok ya, selama ini mungkin hanya tahu mitosnya nih begini-begini kanker serviks, atau ternyata faktanya tadi setelah dijelaskan oleh Dokter Angela, dan juga tadi ada sedikit informasi juga nih dari Mbak Junita mengenai Ginpet Indonesia kan. Oke deh, Dokter Angela sekali lagi terima kasih sudah menemani kita ya dok ya hari ini. Ya, terima kasih banyak banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah datang nih Mbak untuk memperkenalkan Ginpet Indonesia juga. Dan untuk semuanya nanti jangan lupa kita akan mengumumkan untuk pemenang Ginpetnya setelah live streaming ini. Dan bagi kalian semua yang masih mau nih untuk melihat tahun ini nih IPEX di mana sih, ada yang masih sering bertanya. Jadi tunggu ya, kami tanggal 15 Agustus sampai 30 September 2020 karena IPEX akan kembali dengan IPEX Virtual Expo. Terima kasih, sampai jumpa dan terus mendukung Indonesia Property Expo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.